Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Nur Akbar dari Program Studi Matematika 2023 kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah kajian dan sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filos berarti cinta atau philia berarti persahabatan, dan kata sophos kebijaksanaan atau pengetahuan. Tujuan dari filsafat tersebut mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Filsafat itu harus refleksi, radikal, dan integral. Refleksi berarti manusia menangkap objek secara internasional dan sebagai hasil dari proses. Radikal berarti filsafat harus mencapai pengetahuan sedalam-dalamnya. Filsafat itu integral berarti mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan sebagai keseluruhan suatu keseluruhan. Filsafat sebagai proses dan hasil. Filsafat sebagai proses dan produk produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya. Untuk kemudian bagi manusia, pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia atau worldview. Sistem filsafat. Sistem filsafat menurut Louis of Katzoff adalah kumpulan ajaran terkoordinasikan empat cabang keilmuan filsafat yang utama. Yang pertama yaitu adalah metafisika. Metafisika yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Kemudian ada epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Kemudian adalah asiologi, yaitu cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Ada juga logika, yaitu cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari istilah Yunani yaitu sistema yang mengandung arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berarti pulau hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan dan komponen secara teratur. Sistem filsafat harus koheren dan menyeluruh, artinya berhubungan satu sama lain dan mencakup semua hal dalam kehidupan manusia. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai pra-anggapan, sebagai titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, cara pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Kemudian kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan genetipus subjektivus. Pancasila sebagai genetipus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila menjadi sebagai objek yang dicari landasan filosofinya. Berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat, Pancasila memenuhi syarat 4 sebab kausalitas menurut Aristoteles, yaitu yang pertama kausalitas materialis atau asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang kedua yaitu kausa formalis atau asal mula terbentuk. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kausa efisien, asal mula karya, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Kemudian ada kausa finalis, asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai genetipus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang untuk menyesuaikan dengan nilai Pancasila yang ada.
Kemudian yang kedua, landasan ontologi Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani yaitu onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, landasan epistemologi dan aksiologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan batas-batas dan patokan kesahihan pengetahuan. D. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Yang pertama itu hakikat abstrak. Hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Kemudian ada hakikat pribadi. Hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat konkret yaitu hakikat yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika atau perubahan sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Pada era pemerintahan Soeharto, mengembangkan sistem filsafat, Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat yang kurang terdengar resonansinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.